Pemilu adalah pesta demokrasi, sebuah momen penting di mana rakyat menentukan arah bangsa. Namun, untuk menjaga pemilu tetap jujur dan adil, pengawasan harus dilakukan secara ketat. Di Kabupaten Grobogan, upaya penanganan pelanggaran menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Sepanjang tahun 2024, Sentra Gakumdu Kabupaten Grobogan menangani beberapa kasus penting yang berkaitan dengan pelanggaran pidana pemilihan. Setiap keputusan diambil melalui koordinasi yang ketat, agar hasilnya memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait penanganan kasus yang di pemilu di tahun 2024, itu banyak sekali. Tapi ada salah satu kasus yang sangat diperhatikan oleh Polres Grobogan maupun masyarakat, yaitu terkait ujaran kebencian yang dilakukan oleh Pak Kiai, yaitu terkait adanya video-video yang sangat viral di tempat wilayah Kabupaten Grobogan, yaitu terletak di Kecamatan Godo. Tantangan dalam menghadapi atau menangani kasus ujaran kebencian ini tentunya berawal dari sebuah laporan yang mana juga dilaporkan oleh masyarakat. Kemudian terlapornya ini sendiri adalah seorang kiai atau katakanlah tokoh agama, pemuka agama, kebetulan juga pengasuh pondok pesantren yang punya santri yang banyak. Sehingga kasus ini juga mendapatkan perhatian dari simpatisan dari paslon, kemudian juga relawan dari paslon, dan juga bahkan sampai ormas-ormas yang ada di Kabupaten Grobogan. Sehingga mau tidak mau ini jadi fokus dari Bawaslu Kabupaten Grobogan beserta dengan penyidik dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumdu Kabupaten Grobogan untuk secara profesional untuk menangani kasus ujaran kebencian ini. Nah, waktu itu dari para santrinya, dia memang tidak mengarahkan pada salah satu calon tapi dia memposting di Facebook itu, kalau pemimpin itu harus kayak gini, pemimpin harus kayak gini. Nah, itu menarik buat saya waktu itu pembahasannya. Ada berbagai pendapat. Nah, contohnya kayak saya dengan teman-teman saya di kejaksaan pada waktu itu ada perbedaan pendapat, tapi intinya sama. Nah, terus dari penyidik juga menyampaikan pendapatnya gitu. Semua elemen maupun dari kejaksaan maupun dari Bawaslu, dari Polres bekerja sama setiap hari, setiap waktu, siang dan malam, sampai malam menjadi siang lagi, bekerja. Apa yang ada temuan aduan yang diberikan oleh pihak masyarakat yang mengadu terkait pencemaran ujaran kebencian. Dalam menangani kasus ujaran kebencian ini, kita berkoordinasi dengan penyidik dan jaksa dalam menentukan unsur-unsur pidana yang terhadap kasus ini, terhadap pasal yang disangkakan, sehingga perlu pendalaman bagaimana kaitannya materi atau laporan dari pelapor ini kita kaitkan dengan pasal pidana pemilihan, kemudian butuh juga ternyata keterangan dari ahli, sehingga kita berkoordinasi dengan Sentra Gakumdu ini. Kita minta kira-kira ahli siapa yang harus kita hadirkan. Akhirnya dari koordinasi ini ada gambaran, kita menghadirkan ahli dari UNES Semarang, yaitu ahli bahasa forensik yang bisa kita mintai keterangan terkait dengan materi laporan ujaran kebencian ini. Jadi bagaimana isinya, kemudian apa maksudnya, kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur
pasal pidana pemilihan di Undang-Undang 10 tahun 2016, apakah bisa terpenuhi unsur-unsur pidana di pasal yang disangkakan. Penerapan pasalnya ya, saya contohkan yang perkara ujaran kebencian yang kemarin itu ya. Jadi kalau penerapan pasalnya itu memang di undang-undang itu ada beberapa unsurnya, unsur setiap orang, terus kemudian unsur dalam kampanye, terus unsur yang ketiga itu menghina seseorang dan sebagainya. Nah, setelah kita bahas, kita telah ternyata penerapannya unsurnya ini dari masing-masing itu nggak masuk. Nah, ini lucunya, ada peristiwanya tapi unsurnya nggak masuk gitu. Nah, tidak masuknya unsur ini memang dikaitkan dengan buktinya. Nah, ternyata setelah kita telaah lagi di dalam Facebook itu memang tidak menjurus kepada salah satu paslon, dan memang pada saat itu bukan merupakan kampanye. Nah, itu menarik itu, karena yang seperti saya katakan tadi, dari kita masing-masing itu mempunyai perbedaan pendapat, tapi intinya itu sama-sama bahwa unsur ini tidak terpenuhi. Kita sama Bawaslu dan Kejaksaan dan pemerintah Kabupaten Grobogan membantu memaksimalkan kinerja kita sebagai Gakumdu yang selalu kompak, selalu bersama-sama bekerja untuk Kabupaten Grobogan yang lebih baik dan bermartabat. Kalau saya katakan bahwa Bawaslu di Kabupaten Grobogan salah satu Bawaslu yang cukup solid. Karena apa? Kita ngumpul nih, janjian, ngumpul nanti jam 6 atau jam 4. Langsung semuanya pada ngumpul, termasuk kanit-kanit, kasih-kasih, jaksa itu pada kompak ngumpul. Nggak ada yang istilahnya absen gitu, nggak ada. Jadi solidnya kita di situ, terus sama-sama membahas masalah kasusnya gitu. Dalam kelompok kerja Gakumdu, kita melakukan koordinasi tiap bulan selama masa tahapan ini, yang mana selain koordinasi bulanan, kita juga ada kegiatan piket dari penyidik dan jaksa yang hadir di Bawaslu Kabupaten Grobogan ini. Nah, dalam kesempatan ini kita gunakan untuk membahas isu-isu yang berkembang di tiap-tiap tahapan tentunya. Dalam 8 bulan masa tahapan pilkada ini, kita saling berdiskusi, kemudian juga menyamakan pemahaman terkait pasal-pasal pidana pemilihan. Selain kegiatan koordinasi, kemudian piket, dan juga tentunya penanganan kasus tindak pidana pemilihan pada Pilkada 2024 di Kabupaten Grobogan, kami Sentra Gakumdu juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat maupun stakeholder terkait dengan penanganan tindak pidana pada Pilkada 2024 ini. Kita juga menghadirkan dari stakeholder yang ada, mitra kerja, dan terutama juga dari perkumpulan advokat yang ada di Kabupaten Grobogan ini, kita hadirkan, kita berikan sosialisasi terkait dengan penanganan tindak pidana pada Pilkada 2024. Kita menghadirkan akademisi dan juga praktisi hukum, sehingga sama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana penanganan pelanggaran tindak pidana di tingkat Bawaslu Kabupaten Grobogan.